Kita ke informasi pertama, saudara warga Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur menemukan bayi perempuan saat sedang menggelar kerja bakti. Bayi ditemukan tanpa pakaian dan ditempatkan dalam sebuah tas belanja. Suasana kerja bakti warga di Jalan Keramat, Kelurahan Setu, Cipayung, Jakarta Timur mendadak berubah panik. Di tengah kegiatan bersih-bersih, warga mendengar suara tangisan. Sayup dari balik pagar di pinggir jalan di area yang jarang dilintasi orang. Saat diperiksa, warga menemukan tas belanja sebuah rumah makan cepat saji tergeletak di dekat lokasi. Ketika dibuka, warga terkejut mendapati seorang bayi perempuan dengan tali pusar masih menempel. Bayi itu diletakkan dalam tas belanja tanpa pakaian. Warga segera membawa bayi ke Puskesmas Cipayung. Pemeriksaan awal menunjukkan bayi dalam keadaan stabil, namun tim medis menemukan tanda-tanda infeksi pada tali pusar. Bayi kemudian dirujuk ke RSUD Pasar Rebo untuk mendapatkan perawatan dengan fasilitas yang lebih lengkap. Lokasi penemuan merupakan jalur kendaraan yang cenderung sepi, sehingga diduga sengaja dipilih pelaku untuk menelantarkan bayi. Kayak macam polybag gitu, gimana Mbak, yang dari bahan. Oh, dibungkusan gitu ya, Pak? Ya. Oh. Mungkin supaya ada napasnya, karena memang masih ada napasnya. Oh, masih ada napasnya. Oh. Puskesmas bilang tadi kenapa sampai dirujuk kan, mungkin infonya tadi ada infeksi di bagian tali pusar. Ini sampai dirujuk ke sini. Tapi bayinya tadi info dari rumah sakit sehat. Itu juga kami kan pejabat itu bersama warga semua ya, dari kelurahan dan kecamatan hadir, karena memang itu jalur lintasan penghubung provinsi DKI dan Jawa Barat, dan kondisi di tempat itu sepi dan ya lagi dirapin aja sama teman-teman PPS kelurahan. Polisi telah menggelar penyelidikan untuk mengungkap motif penelantaran dan identitas orang tua bayi. Bayi perempuan itu kini dalam perawatan intensif di RSUD Pasar Rebo, Jakarta Timur. Ardi Praseno, Kompas TV, Jakarta. Tak cuma di Jakarta, saudara, sesosok bayi ditemukan di kawasan pantai di Rembang, Jawa Tengah. Bayi yang dibungkus plastik itu berhasil diselamatkan oleh seorang pemancing. Warga Desa Pandean, Rembang, Jawa Tengah dikejutkan dengan penemuan sesosok bayi yang terbungkus kantong plastik merah pada Sabtu malam. Hal tersebut diketahui setelah seorang pemancing sempat mencurigai gerak-gerik perempuan yang membuang kantong plastik di laut. Saksi kemudian mengambil plastik itu dan menemukan bayi berjenis kelamin laki-laki. Bayi yang ditemukan dalam kondisi hidup langsung dibawa warga ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Orang wanita yang membawa tas plastik merah besar dibuang di dalam laut Desa Pandean. Yang pada saat itu ada 3 orang kebetulan sedang mancing di sebelah sana. Ada 3 orang yang mancing. Kemungkinan dia takut kembali lagi, terus akhirnya dia nekat ke situ, langsung tas plastik merah itu dibuang ke dalam laut. Mendapatkan informasi dari warga, polisi langsung mendatangi lokasi penemuan bayi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. 1915 itu Babin Kamtipmas Desa Pandean dihubungi oleh perangkat desa atau warga Desa Pandean bahwa ada informasi ditemukan adanya bayi yang terbungkus plastik kresek warna merah. Nah, setelah kejadian tersebut kemudian dari tim Inafis Polres, dari Piket Reskrim Polsek, Piket Reskrim Polres datang ke TKP untuk melaksanakan olah TKP. Kasus penemuan bayi ini masih dalam penyelidikan aparat kepolisian setempat. Mega Nanda, Kompas TV, Rembang, Jawa Tengah. Kita beralih ke sorotan lain, saudara, sejumlah keluarga korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah, mendatangi posko antemortem RSUD Majenang. Mereka datang untuk mencocokkan identitas dengan korban yang ditemukan oleh tim gabungan di lokasi longsor.
Keluarga korban tak kuasa menahan kesedihannya usai mengetahui jenazah yang teridentifikasi merupakan kerabat mereka. Jenazah lalu diserahkan ke keluarga usai dikenali lewat data antemortem atau ciri-ciri khusus yang ada di tubuh mereka. Seiring dengan temuan korban longsor dari hari ke hari oleh tim SAR gabungan, potensi untuk mengenali korban secara langsung semakin sulit. Untuk memudahkan proses identifikasi korban, dibuka posko antemortem di RSUD Majenang. Posko tersebut melayani keluarga korban yang akan mencocokkan identitas atas korban yang telah ditemukan. Keluarga menerangkan ciri khusus yang ada pada korban serta menunjukkan foto semasa hidup. Lalat di mata, ya, sama giginya di usul kiri kanan. Tadi udah diidentifikasi di pos mortem. Ibu dimintai keterangan itu. Ya, tadi saya keterangan. Perempuan, Bu. Nama siapa, Bu? Dia Ramadhani. Dia Ramadhani. Usai dicocokkan identitasnya, korban pun dibawa ke ruang pemulasaran jenazah. Setelah itu, jenazah baru diserahkan pada keluarga untuk dimakamkan. Jadi kami dari Polresta, lanjut juga kami di pick up dari Polda, DPI Polda ini sudah mengumpulkan keluarga ya nantinya untuk sebagai pembanding pada saat nanti korban sudah ditemukan, terutama korban-korban yang sudah tidak dikenali lagi. Jadi seperti itu. Jadi semuanya memang sudah di pengumpulan ininya. Sudah ada beberapa keluarga terkait daripada korban bencana itu yang tadi sudah kita mintakan data dari tim kita, dari Polresta dan juga dari tim DPI Polda Jawa Tengah. Jadi nanti semuanya akan kami data, selanjutnya akan kami data kembali untuk menjadikan suatu pembanding nanti untuk data antemortem. Senin pagi, memasuki hari kelima proses pencarian korban longsor, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian dan penggalian di lokasi longsor. Dengan mengerahkan belasan alat berat, 600-an relawan, serta anjing pelacak, diharapkan memudahkan pencarian korban. Bayu Nur Sasongko, Kompas TV, Cilacap, Jawa Tengah. Dan untuk mengetahui kondisi di pengungsian dan operasi pencarian hari ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Ari Himawan. Ari, pencarian masih dilakukan. Bagaimana hasil pencarian hari ini, Ari? Ya, selamat siang, Iksan dan juga saudara. Hingga siang hari ini, tim relawan gabungan dari Basarnas maupun BNPB dan juga BPBD dan unsur terkait masih mencari 7 korban yang masih hilang di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Hingga pukul 1 siang sudah ada 16 orang yang ditemukan meninggal dunia di lokasi longsoran. Dan di hari kelima ini, 3 jenazah berhasil ditemukan tim relawan pukul 9 sampai 10 pagi tadi. Dan sementara itu jenazah-jenazah yang ditemukan di hari kelima ini langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk dilakukan identifikasi karena di sana sudah ada posko antemortem yang dibangun oleh aparat kepolisian. Ari, cuaca untuk pencarian hari ini seperti apa? Ya, kalau cuaca pencarian hari ini cukup cerah, bahkan siang hari ini masih belum ada tanda-tanda turun hujan, namun salah satu kendala dalam pencarian para korban ini adalah memang cuaca. Dengan begitu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana sejak kemarin sebenarnya sudah melakukan rekayasa cuaca untuk mengoptimalkan pencarian para korban. Dengan ditemukannya 3 jenazah tadi hingga pukul 10, tim relawan gabungan kini mempersempit area pencarian dari mulai 4 hari kemarin di 4 titik pencarian, mulai hari ini di 3 titik karena di titik A2 yang hari ini menemukan 3 jenazah itu di area itu sudah tidak ada lagi korban yang hilang gitu. Ari, BNPB mengatakan kondisi tanah di sekitar lokasi longsor ini masih sangat labil dan warga diungsikan
Apakah seluruh warga sudah diungsikan dan bagaimana kondisi mereka di pengungsian? Ya, benar sekali Ihsan dan juga saudara bahwa warga yang ingin atau yang merasa ketakutan atau khawatir terjadi longsor susulan, biasanya mereka akan mengungsi di Balai Desa Cibenying, namun mereka datang pada sore hari dan kembali ke rumah pada esok harinya. Kebanyakan dari mereka takut tidur di rumahnya masing-masing sehingga sore datang untuk mengungsi, pagi kembali ke rumah untuk memberi makan ternak maupun bekerja di ladang begitu, Ihsan. Bagaimana kondisi warga di pengungsian? Apa bantuan yang paling mereka butuhkan saat ini, Ari? Ya, sebenarnya bantuan yang paling dibutuhkan adalah seperti matras atau peralatan-peralatan untuk keperluan mandi maupun keperluan perempuan. Namun pemerintah sendiri selain memberikan tempat untuk mengungsi, juga direncanakan mereka akan direlokasi ke lokasi dengan luas 3,5 hektar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik, Ari Himawan, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Terima kasih, Ari. Saudara, tetaplah di Sapa Indonesia Siang. Kami kembali dengan sejumlah informasi lain. Salah satunya tidak mendapat perhatian pemerintah. Masyarakat Banjar Adat Calo Tegalalang, Gianyar, Bali memperbaiki jalan rusak secara swadaya. Perbaikan dilakukan secara gotong royong dan menggunakan dana pribadi.